Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, anak-anakku semuanya, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Berjumpa lagi dengan KEN. Namun pada kesempatan ini kita bukan dalam acara obras. Namun pada kesempatan ini KEN ingin bercerita, ingin berkisah, mengisahkan kisah nabi-nabi yang terdahulu, supaya kita lebih beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Allah, dan juga kita yakin akan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana anak-anak? Siap mendengarkan? Tentunya. Karena ini kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Kang EN ingin bercerita tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak pernah dengar? Sudah? Oke, baiklah. Meskipun anak-anak sudah sering dengar dari teman, dari buku, ataupun juga dari YouTube dan sebagainya, namun tidak ada jeleknya. Di sini Kang EN ingin berbagi kisah tentang kisah Nabi Nuh. Nah, anak-anak, Nabi Nuh ini adalah termasuk salah satu nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh adalah generasi keturunan ke-9 dari Nabi Adam, bapaknya para manusia di dunia ini. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Nah, anak-anak, dengar ya kisahnya Nabi Nuh. Nah, anak-anak, Nabi Nuh ini juga nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan risalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk berdakwah, mengajak kaum umatnya beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Nuh ayat yang pertama sampai ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli ayyatiya bainahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'uni. Nah, itulah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan, memberikan penjelasan, memberikan ajakan kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya kami Allah arsalna sudah mengutus Nuhan kepada Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumak, maka berikanlah peringatan kepada kaummu wahai Nuh, min qabli ayyatiya bainahum adzabun alim, sebelum nanti akan datang di antara kaummu itu adab siksa Allah yang sangat pedih. Nah, bagaimana ceritanya? Nabi Nuh ini termasuk golongan nabi terdahulu yang mana Allah memberikan keistimewaan kepada nabi-nabi yang terdahulu, yaitu Allah memberikan umur yang sangat panjang. Diceritakan, dikisahkan bahwa umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. Anak-anak coba bayangkan. Umur manusia 950 tahun. Bagaimana tuanya ya? Pak Indra aja yang 40 sudah kelihatan tua ya. Tapi jangan diejek, Pak Indra sudah tua loh. Ya. Masih kelihatan muda lah ya. Oke. Nah, ini Allah memberikan keistimewaan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia umur berapa coba? Bayangkan, 480 tahun.
Nabi Muhammad 40. Tetapi Nabi Nuh ini 480 tahun baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, dalam kurun waktu selama perjalanan hidupnya sampai usia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 950 tahun berdakwah, apa yang terjadi anak-anak? Meskipun Nabi Nuh ini berdakwah dengan kegigihan, dengan penuh semangat, kesabaran dan keikhlasan, tetapi apa yang didapat? Umat yang beriman, yang mau diajak oleh Nabi Nuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah sedikit. Bayangkan, beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 80 orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh dan mau beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan anak-anak. Masya Allah kan? Cuma 80 orang. Itu pun dari golongan orang-orang miskin. Sedangkan kaum umatnya Nabi Nuh ini adalah golongan bangsawan. Orang yang kaya raya. Orang kafir kaumnya Nabi Nuh ini adalah orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Nah, maka dari itu inilah yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Karena apa? Mereka enggan. Mereka merasa tidak selevel. Mereka tidak mau, merasa hina jadi satu dengan orang-orang miskin, dengan pengikut-pengikutnya Nabi Nuh. Maka di sini mereka menginginkan orang-orang kafir yang sombong dan angkuh ini mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, tetapi dengan satu syarat anak-anak. Nabi Nuh harus mengusir kaum-kaum miskin itu. Nah, kira-kira bagaimana sikap Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh tentunya tidak mau. Karena mereka sudah terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau taat mematuhi ajaran Nabi Nuh. Singkat cerita, akhirnya orang-orang kafir ini semakin angkuh, semakin sombong dan tidak mau diajak beriman kepada Nabi Nuh. Mereka semakin membangkang, bahkan senantiasa mengejek, menghina bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Masya Allah, astagfirullah. Nah, inilah yang didapat selama beratus-ratus tahun hanya cercaan, hinaan. Bahkan tidak luput Nabi Nuh ini sering apa? Diberontak, diusir, bahkan ingin dibunuh. Maka bagaimana? Nabi Nuh berkata, katakan, Allah berwahyu kepada Nabi Nuh. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Karena mungkin saking jengkelnya Nabi Nuh ya, maka Nabi Nuh disuruh berkata, ya qaumi, hei kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan, pemberi penjelasan yang benar untuk kamu sekalian. Tapi mereka pun tetap enggan. Mereka tetap tidak mau. Meskipun Nabi Nuh berkata, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni." Maka sembahlah Allah dan takwalah, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku. Seruan Nabi Nuh yang begitu sampaikan kepada kafir kaumnya ini diabaikan, tidak didengarkan. Bahkan mereka meninggalkan satu persatu, mereka meninggalkan Nabi Nuh dan memberi ejekan, cemoohan yang tidak pantas kepada Nabi Nuh. Nah,
Akhirnya bagaimana? Nabi Nuh mengadu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna qaumi kadzabuni faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa mamma'i minal mu'minin. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah mendustakanku, ya Allah. Maka berilah keputusan yang jelas antara aku dan mereka, ya Allah. Wa najini, dan selamatkan aku, wa mamma'i, dan orang-orang yang bersamaku, minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang sudah beriman. Inilah Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaum kafir yang menjadi kaumnya tidak mau beriman, tidak mau diajak bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sikap seperti itu tentulah Nabi Ayub juga seorang manusia. Nabi Ayub pun merasa bersedih melihat kaumnya yang membangkang seperti itu, tidak mau beriman, tidak mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sedih sekali, anak-anak. Akhirnya apa? Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah memberikan wahyu. Wa uhiya ila nuhin, dan aku wahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina, sesungguhnya mereka tidak mau beriman, min qaumik, dari kaummu itu mereka tidak mau beriman, illa man qad amana, kecuali orang-orang yang sudah menyatakan iman terlebih dahulu, yaitu kaumnya yang miskin, orang-orang miskin tadi. Allah berkata, fala tabta'is, janganlah kamu bersedih, wahai Nuh, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang sudah mereka perbuat dari orang-orang kafir tersebut. Nah, akhirnya dengan begitu Allah juga mewahyukan di ayat yang seterusnya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wala tuhatibni minal ladzina zalamu annahum mughraqun. Kemudian Allah memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Wasna, buatlah al-fulka, sebuah bahtera, bi'ayunina, dengan pengawasan Allah. Ini Allah sendiri yang mengawasi. Akhirnya Nabi Nuh membuat bahtera bersama pengikut-pengikutnya yang beriman. Mereka menuju sebuah bukit. Mereka membuat bahtera yang sangat besar di atas bukit. Wa wahyina, dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal itu. Wala tukhatibni, janganlah kamu mengatakan minal ladina, apapun dari orang-orang kafir itu. Yang zolamu, mereka ini zalim, berbuat aniaya. Sudah, tidak usah ceritakan. Yang penting sekarang kamu buatlah bahtera. Nah, akhirnya Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat bahtera, dan jadilah sebuah perahu yang sangat besar. Nah, melihat pola tingkah Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat perahu itu, orang-orang kafir semakin mentertawakan. Gila kamu Nuh, apa kamu berbuat seperti itu? Kamu sudah tidak waras. Kamu buat bahtera kapal di atas bukit, mana ada air Nuh, gila kamu. Mereka mengatakan Nuh semakin gila, semakin tidak waras. Karena apa? Membuat kapal di atas bukit yang tidak ada air sama sekali. Nah, tetapi apa anak-anak? Nah,
Karena memang ini wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang Nabi Nuh, innahum mughraqun, bahwasanya mereka itu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada kamu akan menjadi orang yang tenggelam di dalam samudra, di dalam air. Nah, inilah kemudian setelah jadilah kapal itu, Allah juga mewahyukan kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man aman. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Setelah jadi itu bahtera, kemudian Allah mewahyukan, aku katakan kepada Nuh, ahmil, maka kamu naiklah ke dalam bahtera, fiha, di dalam bahtera itu. Naiklah ke dalam bahtera itu. Min kulin, dari setiap apapun kamu bawa, kamu sertakan dalam bahtera itu. Min kulin, dari setiap apapun. Zawjaini itsnain. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa, menyertakan hewan-hewan, binatang yang berpasang-pasangan. Binatang jantan dan betina. Masing-masing setiap binatang ini satu pasang gajah, satu pasang jerapah, satu pasang kuda nil, satu pasang domba, satu pasang burung apapun, satu pasang semuanya. Untuk apa? Menjaga kelestarian ketika nanti terjadi banjir yang sangat besar, semua di situ musnah. Nah, kemudian juga Allah supaya memerintahkan kepada Nabi Nuh, para keluarganya yang sudah beriman terlebih dahulu dengan Nabi Nuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk naik ke dalam perahu tersebut. Waman aman, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kisah, Nabi Nuh punya keluarga yang membangkang, ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri yang namanya Wahila dan putranya yang namanya Kan'an. Mereka tidak mau diajak oleh ayah dan suaminya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya setelah mereka berkumpul di dalam bahtera itu, Allah menurunkan hujan air dari langit yang begitu deras, dan juga Allah memancarkan air dari perut bumi, dan terjadilah banjir bandang, banjir yang sangat besar, yang mana itu sangat lama sekali. Nah, apa yang terjadi? Namun Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman yang berada di atas bahtera itu. Dalam perjalanannya, Nabi Nuh melihat anaknya yang berenang untuk menyelamatkan diri. Tetapi bagaimana? Irkam ma'ana, wahai anakku, ayo bersamaku, naik ke perahu. Namun apa jawab Kan'an? Tidak mau. Kan'an tidak mau. Bahkan Kan'an ingin menyelamatkan diri menuju bukit yang lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi, yang dikiranya tidak akan terjangkau oleh air bah tersebut. Namun singkat cerita, pada akhirnya Kan'an pun tenggelam dalam banjir tersebut. Nah, anak-anak, kisah yang Kang EN ceritakan ini menumbuhkan sebuah hikmah, bahwasanya kita dalam mengarungi kehidupan, mengarungi sebuah masalah, kita harus senantiasa bersabar dan senantiasa ikhtiar
berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya pun Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar untuk hamba-hambanya yang bersabar. Nah, anak-anak, demikian kiranya sepenggal kisah Nabi Nuh yang bisa Kang EN sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adabin alim illal ladina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim.